Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi. Masa itu seminar apa? Budaya positif. Insya Allah ini juga mendukung PMM nanti untuk ini masuk topik dalam budaya positif. kalau di PMM topik 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Silaban 2, yang saya hormati pengajar praktik, yang saya hormati narasumber seminar serta Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita diberikan kesempatan berkumpul di tempat ini dalam acara seminar berbagi pemahaman budaya positif di SDN Silaban 2 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun susunan acara hari ini: 1. Pembukaan. 2. Sambutan kepala sekolah. 3. Materi inti. 4. Sambutan pengajar praktik. 5. Penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya adalah sambutan kepala sekolah SDN Silaban 2 kepada yang terhormat Ibu Tanti Mufidah SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu pengajar praktik, guru penggerak, dan Ibu Ida dari SMP Negeri 1 Lanjikan, Bapak Ibu guru peserta seminar di SDN Silaban 2 yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan seminar berbagi pemahaman budaya positif yang dilaksanakan di SDN Silaban 2. Salawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu, pada siang hari ini dari teman kita Ibu Nani Sudiarti SPDSD mengadakan seminar berbagi pemahaman budaya positif untuk mengembangkan kemampuan guru ya. Pada siang hari ini saya sebagai kepala sekolah SDN Silaban 2 sangat mendukung dan berbangga sekali kepada Ibu Nani. Semoga nanti untuk ke depan dari Bapak Ibu guru juga bisa mengembangkan kompetensinya. Bapak Ibu, di
siang hari ini saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di acara seminar hari ini. Semoga kegiatan pada siang hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Tanti Mufidah selaku Kepala SDN Serapan 2, yang kami hormati Ibu Ida Nur Hasanah selaku pengajar praktik CGB Angkatan 5 Kabupaten Madiun, yang kami hormati Bapak Ibu rekan-rekan sejawat. Pertama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga pada siang hari ini Bapak Ibu berkenan hadir memenuhi undangan saya dalam acara seminar berbagi pemahaman budaya positif. Selanjutnya untuk mengeluarkan atau mencairkan suasana setelah Bapak Ibu beraktivitas dari pagi sampai siang ini, ikuti sejenak ya, kita diam-diam sebentar supaya hangat di siang hari ini ya. Saya beri contohkan dulu ya, tepuk ya. Selamat pagi kerja keras, selamat siang kerja cerdas, selamat sore kerja ikhlas, selamat malam kerja tuntas. Monggo Bapak Ibu 1, 2, 3. Selamat pagi kerja keras, selamat siang kerja cerdas, selamat sore kerja ikhlas, selamat malam kerja tuntas. Mudah-mudahan setiap pekerjaan yang kita lakukan senantiasa dalam barokah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi kita bermain tepuk ya Bu. Kalau tepuk pagi 1 tepuk, tepuk siang 2 tepuk, tepuk malam setengah, tidak bersuara karena malam ada istirahat ya. Kita konsentrasi dan fokus. Tepuk pagi, siang, malam. Ya, berarti belum konsentrasi. Ya baik Bapak Ibu, setelah kita mencairkan suasana, langsung ke materi yang pertama yang akan saya sampaikan.
pemahaman modul 1.4 budaya positif. Baik ya, apa itu budaya positif? Tentu tidak asing ya, kata-kata budaya positif berarti berkonotasi baik ya. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang baik, yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, tahukah Bapak Ibu guru yang hebat bahwa tujuan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak ya, agar mereka mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka tercetus perubahan paradigma dalam belajar di lingkungan sekolah, yaitu membangun budaya positif. Kenapa? Karena sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, yang baik, yang aman dan nyaman, supaya murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta, dan dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Sehingga diperlukan strategi dengan cara menegakkan kedisiplinan. Menurut Ki Hajar Dewantara dan Dayana Gosen, disiplin adalah bentuk kontrol diri atau pengendalian diri yang memiliki tujuan mulia, yaitu terwujudnya nilai-nilai atau prinsip yang dianut seseorang ya, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nah, jika setiap tindakan dilakukan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal ya, secara umum atau mendunia, maka akan menumbuhkan motivasi dalam diri atau intrinsik, sehingga tujuan mulia yang akan diinginkan itu tercapai. Nah, sesuai dengan pendidikan di Indonesia pada baru-baru ini, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin yang sudah saya terapkan di kelas 5 ini antara lain kita di sekolah juga sudah menerapkan, mungkin Bapak Ibu juga sudah, yaitu 5S: senyum, salam sapa, sopan santun, kemudian berbaris rapi sebelum masuk kelas, mengawali pembelajaran dengan kegiatan berdoa dan budaya positif. Tentu tidak asing ya, kata-kata budaya positif berarti berkonotasi baik ya. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang baik, yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya. Tahukah Bapak Ibu guru yang hebat bahwa tujuan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak ya, agar mereka mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka tercetus perubahan paradigma dalam belajar di lingkungan sekolah, yaitu membangun budaya positif. Kenapa? Karena sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, yang baik, yang aman dan nyaman, supaya murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta, dan dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Sehingga diperlukan strategi dengan cara menegakkan kedisiplinan. Menurut Ki Hajar Dewantara dan Dayana Gosen, disiplin adalah bentuk kontrol diri atau pengendalian diri yang memiliki tujuan mulia, yaitu terwujudnya nilai-nilai
atau prinsip yang dianut seseorang, ya, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nah, jika setiap tindakan dilakukan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, ya, secara umum atau mendunia, maka akan menumbuhkan motivasi dalam diri atau intrinsik sehingga tujuan mulia yang akan diinginkan itu tercapai. Nah, sesuai dengan pendidikan di Indonesia pada baru-baru ini, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, disiplin yang sudah saya terapkan di kelas 5 ini antara lain kita di sekolah juga sudah menerapkan, mungkin Bapak Ibu juga sudah, yaitu 5S: senyum, salam sapa, sopan santun, kemudian berbaris rapi sebelum masuk kelas, mengawali pembelajaran dengan kegiatan berdoa dan baik Bapak Ibu. Untuk menciptakan budaya positif ada 6 konsep inti, ya, budaya positif yang akan kita bagi bersama-sama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kita kupas dari yang pertama, yaitu makna disiplin. Bapak Ibu yang saya hormati, kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, ya, yang artinya bukan kepatuhan, ya, tetapi artinya itu belajar. Nah, disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Sehingga kalau di Indonesia bergeser maknanya adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan, itu di Indonesia. Dan kecenderungannya secara umum itu berhubungan dengan ketidaknyamanan karena harus disiplin, ya. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai, tetapi atau mencapai suatu tujuan mulianya masih belum sampai di situ. Selanjutnya, nah, berdasarkan makna dari kata disiplin tadi ada teori motivasi perilaku manusia, yaitu eksternal dan internal. Eksternal berarti berasal dari luar dan internal dari dalam diri. Kita kupas dari motivasi eksternal, yaitu kenapa saya harus disiplin. Jawabannya, kenapa saya harus datang tepat waktu? Karena saya takut mendapat teguran kepala sekolah, saya takut mendapat hukuman. Itu adalah motivasi eksternal, datangnya dari luar. Motivasi eksternal yang kedua, kenapa saya harus datang tepat waktu? Kenapa saya harus disiplin? Karena saya ingin mendapatkan reward menjadi guru idola, misalkan seperti itu. Itu juga masih motivasi eksternal. Dan motivasi internalnya yaitu kita menghargai diri kita sendiri. Saya menjadi orang seperti ini yang datang tepat waktu, yang melakukan disiplin. Saya melakukannya karena saya menghargai diri saya. Saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Nah, sebagai pertanyaan romantik, Bapak Ibu bisa membedakan apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sudah tidak asing lagi, ya, karena sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, dan jabarannya sudah bisa Bapak Ibu baca di sini, ya. Kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan, kalau hukuman itu paksaan. Kadang-kadang hukuman itu tidak nyambung dengan pelanggarannya, jadi perbedaannya kurang lebih seperti itu. Lanjut. Nah, setelah tahu apa hukuman dan konsekuensi, sekarang restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan kata restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi yang baik dan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka, ya, dengan karakter yang lebih kuat. Jadi sifatnya restitusi itu kolaboratif, mengajarkan, membantu murid menemukan solusi atas permasalahannya, dan tentunya kita memperlakukan mereka dengan yang baik gitu.
Lanjut. Nah, disiplin positif yang kedua, konsep yang kedua yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Karena dengan keyakinan-keyakinan berpijak pada nilai-nilai kebajikan itu bisa menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri murid atau pada diri anak daripada mereka hanya patuh pada peraturan berdasarkan kalimat yang tersusun. Bagaimana membentuknya, mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Yaitu dimulai dengan melibatkan murid yang untuk membuat keyakinan. Sebelumnya kesepakatan kelas, karena yang terbawa adalah keyakinan. Kemudian mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan universal. Ya, anak-anak kita stimulus apa sih nilai-nilai kebajikan yang umum yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian kita susun kalimat-kalimat negatifnya menjadi positif. Jadi kita tidak memakai kata jangan, tidak memakai kata tidak, tetapi diubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Kemudian kita buat perpisahan 3-7 keyakinan saja, tidak usah banyak-banyak, supaya mudah dipahami dan mudah dijalankan. Kemudian kita minta anak untuk meninjau ulang dan menandatanganinya. Ya, hasil keyakinannya bisa kita letakkan di dinding yang mudah dibaca oleh warga kelas. Saya sudah membuat ada link video. Tadi kamu mau milih nilai kebajikan apa, Lip? Persahabatan. Kenapa kamu memilih nilai kebajikan persahabatan? Coba dijelaskan. Karena menerapkan sikap persahabatan itu membuat kita menjadi hidup rukun, saling menghormati, dan saling menghargai. Nggak apa-apa. Terus apa lagi? Terus bagaimana cara menerapkan sikap persahabatan? Caranya mudah, yaitu dengan cara saling tolong-menolong, tidak saling bertengkar, saling menghormati sesama teman, dan saling menghargai sesama teman. Oke, tepuk tangan buat Alif. Kemudian Rijo, kamu mendapatkan nilai kebajikan apa tadi? Rajin. Rajin. Apa alasannya memilih nilai kebajikan rajin? Karena rajin itu Membuat kita membuat kita lebih nyaman, lebih apa? Lebih nyaman. Terus kalau rajin itu membuat pekerjaan kita rapi, selesai. Nah, seperti itu. Nah, yang lainnya, jadi kamu dapat apa tadi? saya mendapatkan kebersihan. Kemudian apa nilai kebajikan kebersihan. Alasannya apa? Alasannya biar semua tidak terkena bakteri, Ya. lingkungan menjadi lebih sejuk dan bebas dari polusi udara. Ya. Semua cinta kebersihan ya. Kalau menurut agama yang kita anut agama Islam, kebersihan sebagian dari iman. An-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Dan Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang-orang yang selalu menjaga kebersihan diri badan kita, mandi, pesisir, ya. Kebersihan lingkungan kita, tempat tinggal kita, dan terlebih lagi kebersihan kelas 5 kita harus bersih, harus rapi biar nyaman buat belajar. Cinta? Supaya orang Apa nilai kebajikannya? sehat Baik hati. Terus alasannya apa? Nilai? supaya orang-orang Apa? Suka dengan kita. Tidak ada yang membenci. Ya, kalau baik hati kita akan disukai orang, banyak teman. Berarti salah
Lucu. Emosinya senyum. Oke. Terakhir, bilang kamu apa nilai kebajikannya? Saya mendapatkan gotong royong Oh, alasannya? karena gotong royong dapat menyelesaikan tugas yang awalnya susah menjadi mudah. Oh, betul. Dan juga Kerjaan berat. kebersamaan yang tercipta dari gotong royong menumbuhkan sikap persatuan Betul sekali. sesuai dengan sila Pancasila. Sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Oke, tepuk tangan buat kita. Dan waktu teman-teman semua ya, semua setuju ya. Mulai dari sekarang, dari hari ini, mari kita selalu meyakini apa tadi keyakinan kelas kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di kelas. Semangat ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik anak-anak, semuanya sudah menandatangani dan terakhir sudah ditandatangani. Jadi ini kesepakatan ini dilakukan untuk kita semua warga kelas 5 ya. Harus dari dalam hati kalian tumbuh rasa untuk selalu bersikap menghargai kepada teman, kepada guru. Kemudian menjaga kebersihan kelas kita. Ya, peduli kalau ada sampah langsung harus diambil masukkan ke tempat sampah. Kalau kelasnya kotor, saling tinggalkan, ayo bersama-sama gotong-royong membersihkan kelas. Kemudian bersemangat dan bertanggung jawab terhadap setiap tugas. Ya, jadi kalau anak-anak ada tugas harus selalu bersemangat belajar, mencari ilmu sampai bisa ya bertanggung jawab tugasnya hari ini apa, besok apa, kita selesaikan tepat waktu. Kemudian saling membantu dan bergotong royong tadi sudah. Yang lain rajin dan dekat datang ke sekolah ya, masuk kelas tepat waktu, bangunnya lebih pagi dan ke sekolah tepat waktu, masuk kelas setelah istirahat juga tepat waktu. Mari bersama-sama kita mewujudkan kelas 5 yang aman, nyaman, belajar dengan rasa senang. Kita akhiri dengan menyanyikan lagu Profil Belajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Semangat. Oke, benar akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, semuanya sudah menandatangani dan terakhir sudah ditandatangani. Jadi ini kesepakatan ini dilakukan untuk kita semua warga kelas 5 ya. Harus dari dalam hati kalian tumbuh rasa untuk selalu bersikap menghargai kepada teman, kepada guru. Kemudian menjaga kebersihan kelas kita. Ya, peduli kalau ada sampah langsung harus diambil masukkan ke tempat sampah. Kalau kelasnya kotor, saling tinggalkan, ayo bersama-sama gotong-royong membersihkan kelas. Kemudian bersemangat dan bertanggung jawab terhadap setiap tugas. Ya, jadi kalau anak-anak ada tugas harus selalu bersemangat belajar, mencari ilmu sampai bisa ya bertanggung jawab tugasnya hari ini apa, besok apa, kita selesaikan tepat waktu.
pada karakter bukan tindakan, dan fokus pada solusi serta mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Next. Nah, video pelaksanaan restitusi bisa diakses di YouTube saya, channelnya Nani Setiari. Di situ Bapak Ibu bisa mengamati. Ya, muncul. Ya, terima kasih. Dari situ Bapak Ibu ada pertanyaan barangkali? Apa yang sampaikan? Ada pertanyaan? Ya, langsung ya Mbak. Nggak apa bertanya. 1, 2, atau 1 saja boleh. Bu Erma mau bertanya? Ya, Bu Nurul silakan. Yang mana ya? Yang ini yang 16, slide yang 16 ini adanya. Coba dinampakkan yang slide 16. Ya, untuk operator mohon. Ya. Posisi kontrol guru. Terima kasih, saya Nurul Hidayati ingin bertanya mengenai 5 posisi kontrol guru. Tadi Bu Nani menyampaikan bahwa kontrol guru yang paling baik adalah manajer, sebagai manajer. Tolong untuk diberi penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurul. Mbak, next. Penjabarannya ada di slide berikutnya. Di slide 16. Iya, ya. Di situ identitas manajer ya, dikatakan sukses. Kenapa? Karena motivasinya menghargai diri sendiri, menghargai anak. Kemudian pada posisi manajer, guru akan berbuat mengajukan pertanyaan. Nah, kenapa kamu berbuat seperti itu? Nah, kenapa kamu hari ini kok membuang sampah sembarangan? Seperti itu. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang akan dikerjakan? Menurut kamu, keyakinan apa kalau kamu membuang sampah sembarangan itu menurut kamu bagaimana? Tidak baik Bu, karena membuat pemandangan tidak indah, mengundang penyakit seperti itu. Alasannya apa kamu melakukan itu? Karena perut saya lapar Bu, saya tergesa-gesa, jadi saya tuh hampir mau pingsan, jadi saya makan langsung saya link video tentang keyakinan kelas, dan hasilnya ini sudah dipasang di sini sama anak-anak. Baik, lanjut. Kemudian konsep budaya positif berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap tindakan itu mesti berdasarkan kebutuhan hidupnya, ya, berdasarkan survivalnya, bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, love and belonging, penguasaan, power, kesenangan, fun dan kebebasan, ya, atau freedom. Selanjutnya, selain berdasarkan 5 kebutuhan tadi, kita sebagai guru hendaknya memposisikan pada posisi yang terbaik. Ada 5 posisi kontrol guru, ya. 1 sebagai penghukum, 2 membuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 pemantau, dan 5 sebagai manajer. Bapak Ibu sekarang posisinya pada poin yang keberapa? Biasanya kalau anak-anak melanggar, apakah kita sebagai penghukum? Kalau penghukum biasanya kata-katanya agak ketus, menghardik, seperti itu. Kemudian membuat rasa bersalah dengan kata-kata yang halus, lembut, tetapi menyudutkan siswa, sehingga anak atau siswa merasa bersalah. Sebagai teman, ya. Kemudian sebagai pemantau, untuk mengingatkan. Kemudian dan sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol guru ini, yang paling ideal adalah sebagai manajer. Nah, bisa Bapak Ibu cermati pada LCD di layar bahwa motivasi posisi guru kalau sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu identitasnya gagal, ya. Jadi kita berusaha menghindari tidak menghukum. Kemudian kalau posisinya sebagai teman dan pemantau itu berhasil dan sukses, tetapi dalam
waktu sementara, tidak menetap ya sepanjang hidup anak. Yang paling ideal itu adalah pada posisi manajer, karena di situ kita mengajak murid terlibat ya, berkolaborasi sehingga murid menghargai dirinya sendiri. Ya, kita ajak menemukan solusinya. Kira-kira kamu ingin seperti apa setelah melakukan kesalahan ini? Ingin jadi anak yang lebih baik lagi, misalnya seperti itu. Dari posisi manajer ideal tadi itu penerapannya melalui ini sudah saya lampirkan tapi tidak nampak di PowerPoint. Channelnya Nani Setiati. SDN silakan Ya, monggo Bapak Ibu sambil diminum, boleh sambil menikmati karena sudah jam makan siang. Sirapan 02 Bu. Tidak pakai SD, sirapan 02. Nanti Setiati. Ya, itu yang segitiga restitusi, lapar atau pesawat kertas itu dua-duanya adalah contoh video tentang penerapan segitiga restitusi sekaligus memposisikan guru sebagai manajer. Link video tentang keyakinan kelas dan hasilnya ini sudah dipasang di sini sama anak-anak. Baik, lanjut. Kemudian konsep budaya positif berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap tindakan itu mesti berdasarkan kebutuhan hidupnya, ya, berdasarkan survivalnya, bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, love and belonging, penguasaan, power, kesenangan, fun dan kebebasan, ya, atau freedom. Selanjutnya, selain berdasarkan 5 kebutuhan tadi, kita sebagai guru hendaknya memposisikan pada posisi yang terbaik. Ada 5 posisi kontrol guru, ya. 1 sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 pemantau dan 5 sebagai manajer. Bapak Ibu sekarang posisinya pada poin yang keberapa biasanya kalau anak-anak melanggar? Apakah kita sebagai penghukum? Kalau penghukum biasanya kata-katanya agak ketus, menghardik seperti itu. Kemudian membuat rasa bersalah dengan kata-kata yang halus, lembut, tetapi menyudutkan siswa sehingga anak atau siswa merasa bersalah. Sebagai teman, ya. Kemudian sebagai pemantau untuk mengingatkan,
kemudian dan sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol guru ini, yang paling ideal adalah sebagai manajer. Nah, bisa Bapak Ibu cermati pada LCD di layar bahwa motivasi posisi guru kalau sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu identitasnya gagal ya. Jadi kita berusaha menghindari tidak menghukum. Kemudian kalau posisinya sebagai teman dan pemantau itu berhasil dan sukses, tetapi dalam waktu sementara, tidak menetap ya sepanjang hidup anak. Yang paling ideal itu adalah pada posisi manajer, karena di situ kita mengajak murid terlibat ya, berkolaborasi sehingga murid menghargai dirinya sendiri. Ya, kita ajak menemukan solusinya. Kira-kira kamu ingin seperti apa setelah melakukan kesalahan ini? Ingin jadi anak yang lebih baik lagi, misalnya seperti itu. Dari posisi manajer ideal tadi itu penerapannya melalui Jangan lupa di-subscribe dan like. ya, itu pada waktu pembelajaran ada anak presentasi ke depan. Nah, tiba-tiba ada peristiwa nanti selanjutnya ini ada peristiwa anak yang tidak memperhatikan jalannya pembelajaran, malah mainan pesawat kertas dia. Wah, malah usil ini. Nah, yang di depan ngadu, Bu, saya kena pesawat kertas. Kemudian saya memposisikan sebagai manajer. Kenapa kamu nak tegak? Pada saat pembelajaran nanti setelah pembelajaran kita bertemu ya. Nah, kemudian Pak Pur pas waktu mengambil istirahat. Nah, setelah pada saat istirahat saya face to face dengan anak tersebut, menanyakan latar belakangnya. Kenapa tadi pada saat pembelajaran kamu bermain pesawat kertas, padahal ketemu semuanya pada fokus. Yang segitiga sisi yang lapar. Yang lapar, ya tidak ada sama. Iya, ada dua video mungkin. Yang lapar itu memang dia membuang sampah sembarangan karena dia lapar gak sempat sarapan, jadi makan tergesa-gesa buang sampah sembarangan. Kalau yang ini usia. Nanti lebih jelasnya Bapak Ibu bisa mengamati video di channel YouTube saya dengan suara yang lebih jelas. Sambil like and subscribe matur nuwun. Karena ini nggak kedengaran suaranya, nanti bisa Bapak Ibu membuka channel tersebut secara mandiri. Karena fokus pada karakter bukan tindakan, dan fokus pada solusi serta mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Next. Nah, video pelaksanaan restitusi bisa diakses di YouTube saya, channelnya Nani Setiari. Di situ Bapak Ibu bisa mengamati. Ya, muncul. Ya, terima kasih. Dari situ Bapak Ibu ada pertanyaan barangkali? Apa yang sampaikan? Ada pertanyaan? Ya, langsung ya Mbak. Enggak apa bertanya. 1, 2 atau 1 saja boleh.
Erma mau bertanya? Ya, Bu Nurul silakan. Tadi kan saya tidak satu. Yang mana ya? Yang ini yang 16, slide yang 16 kelihatannya. Coba dinampakkan yang slide 16. Ya, untuk operator mohon. Ya. Soal posisi kontrol guru. Terima kasih, saya Nurul Hidayati ingin bertanya mengenai 5 posisi kontrol guru. Tadi Bu Nani menyampaikan bahwa kontrol guru yang paling baik adalah manajer, sebagai manajer. Tolong untuk diberi penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurul. Mbak, next. Penjabarannya ada di slide berikutnya. Di slide 16. Iya, ya. Di situ identitas manajer ya, dikatakan sukses. Kenapa? Karena motivasinya menghargai diri sendiri, menghargai anak. Kemudian pada posisi manajer, guru akan berbuat mengajukan pertanyaan. Nah, kenapa kamu berbuat seperti itu? Nah, kenapa kamu hari ini kok membuang sampah sembarangan? Seperti itu. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang akan dikerjakan? Menurut kamu, keyakinan apa kalau kamu buang sampah sembarangan itu menurut kamu bagaimana? Tidak baik Bu, karena membuat pemandangan tidak indah, mengundang penyakit, seperti itu. Alasannya apa kamu melakukan itu? Karena perut saya lapar Bu, saya tergesa-gesa, jadi saya tuh hampir mau pingsan, jadi saya makan langsung saya. Karena fokus pada karakter bukan tindakan, dan fokus pada solusi serta mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Next. Nah, video pelaksanaan restitusi bisa diakses di YouTube saya, channelnya Nani Setiari. Di situ Bapak Ibu bisa mengamati. Ya, muncul. Ya, terima kasih. Dari situ Bapak Ibu ada pertanyaan barangkali? Apa yang sampaikan? Ada pertanyaan? Ya, langsung ya Mbak. Nggak apa bertanya. 1, 2, atau 1 saja boleh. Bu Erma mau bertanya. Ya, Bu Nurul silakan. Tadi kan saya tidak satu. Yang mana ya? Yang ini yang 16, slide yang 16 kelihatannya. Coba dinampakkan yang slide 16. Ya, untuk operator mohon. Ya. Soal posisi kontrol guru. Terima kasih, saya Nurul Hidayati ingin bertanya mengenai 5 posisi kontrol guru. Tadi Bu Nani menyampaikan bahwa kontrol guru yang paling baik adalah manajer, sebagai manajer. Tolong untuk diberi penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurul. Mbak, next. Penjabarannya ada di slide berikutnya. Di slide 16. Iya, ya. Di situ identitas manajer ya, dikatakan sukses. Kenapa? Karena motivasinya menghargai diri sendiri, menghargai anak. Kemudian pada posisi manajer, guru akan berbuat mengajukan pertanyaan. Nah, kenapa kamu berbuat seperti itu? Nah, kenapa kamu hari ini kok membuang sampah sembarangan? Seperti itu. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang akan dikerjakan? Menurut kamu, keyakinan apa kalau kamu buang sampah sembarangan itu menurut kamu bagaimana? Tidak baik Bu, karena membuat pemandangan tidak indah, mengundang penyakit, seperti itu. Alasannya apa kamu melakukan itu? Karena perut saya lapar Bu, saya tergesa-gesa, jadi saya tuh hampir mau pingsan, jadi saya makan langsung saya buang gitu. Jadi kebutuhan dasarnya karena dia lapar atau survival, dikaitkan dengan kebutuhan dasar seperti itu.
Kemudian setelah itu kita kuatkan lagi. Nah, kalau kamu sudah tahu apa kesalahanmu, kira-kira kamu akan berbuat apa selanjutnya? Saya akan memperbaiki diri dulu, saya akan membuang sampah pada tempatnya, apapun keadaan saya. Karena apa? Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, kita masuk di dalamnya, betul. Nah, karena kalau apa yang kita yakini di agama kita, anadofatu minal imannya. Jadi cintailah kebersihan baik untuk diri sendiri maupun lingkungan. Kita masuknya di situ. Jadi kita tidak semata menghukum. Kamu membuang sampah sembarangan, sini. Ya, sekarang hari ini kamu bersihkan semua sampah yang ada di lingkungan sekolah. Itu tentu saja hukuman yang memberatkan, tidak mengembalikan karakter yang kuat pada anak. Ya, seperti itu kira-kira. Bagaimana, Bu Nurul? Ya, sama-sama. Ya. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah tidak ada? Iya. Oh, tidak tidak. Oh enggak. Intinya dari 5 posisi kontrol yang harus kita tahu itu mungkin dari pihak pendidik bisa memberikan sampel seperti ini loh. Kalau saya sebagai penghukum, seperti itu kalau saya sebagai manajer, jadi mungkin nanti bisa lebih misalkan bisa dengan simulasi, ya dengan simulasi buat video. Iya. Nah, kan simulasi kan beda-bedaan kalau simulasi buat video itu menunjukkan bahwa penjenengan berposisi sebagai 5 posisi kontrol. Iya. Nanti tampilkan Oke. pada audien. Iya. Jadi, audien akan lebih paham Iya. daripada membaca. Iya, penyampaian. Iya. Ya, terima kasih Bu Ida. Iya. Iya, sudah ada Ibu, ada di YouTube saya. Oh, iya. Mbak ini bisa akses YouTube. Ya, channelnya Nandi Setiati. Di situ ada segitiga restitusi yang menampilkan guru posisi sebagai manajer. Wifi-nya SDN 82, passwordnya juga SDN 82.
Tahu alasan kepada ibu, kenapa kamu sibuk bermain pesawat kertas dan melemparkannya pada teman, padahal saat itu jam pelajaran. Pasti menyenangkan ya. Apa saja alasannya? Saya menghilangkan grogi saja, Bu. Kenapa? Karena saya tidak siap ketika mendapat giliran presentasi untuk maju di depan karena pekerjaan saya belum siap. Oh gitu. Kira-kira, perhatikan ibu, bagaimana perasaan teman-temanmu saat kamu melakukan itu? Kesal dan terganggu, Bu. Oke. Kamu masih ingat apa keyakinan kelas kita? Menghargai dan bertanggung jawab, Bu. Bagaimana agar Tegar terlihat seperti itu? Minta maaf kepada Ridwan dengan guru. Oke. Lalu apa lagi? Berhenti mengganggu teman saat jam pelajaran. Apakah Tegar juga punya solusi lain ya untuk bisa mendapatkan kesenangan namun masih bisa menghargai? Bermain bersama teman saat jam istirahat, Bu. Baik. Nah, kemudian apa alasan yang lain kenapa Tegar tidak siap presentasi pada hari ini? Saya ketiduran, Bu, capek bermain game di HP. Kalau itu, apakah Tegar punya solusi? Bagaimana Tegar supaya bisa bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang harus diselesaikan? Mengurangi bermain game di HP dan menambah waktu belajar, Bu. Baiklah, Ibu menghargai usaha Tegar ya. Terima kasih dan semangat jadi anak yang baik. Baik, Bu. Terima kasih. Enak sekali kue ini, lapar sekali. Cinta, kamu gak cuci tangan dulu? Kan kita baru selesai belajar. Pegang ini, itu, kotor tau sih. Sudah belajar. Aku tuh lapar sekali, tadi tidak sempat sarapan. Iya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan.